ومن ذكري صناعة السلام ومن ذكري صناعة السلام على عليكم أهلنا أياك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'du. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Sadaqallahul azim. Surah Al-Hajj ayat 37. Yang saya hormati pengurus masjid Paripurna Raudatus Sholihin, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah. Semoga yang hadir insya Allah senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita berselawat dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, insya Allah tinggal beberapa hari lagi kita umat Islam di luar Makkah Madinah, termasuk di Indonesia, akan melaksanakan satu ibadah yang besar, tepatnya di hari Idul Adha. Kata Rasulullah, Bapak Ibu, innal adha jami'u lima tashattata minal qulub. Sesungguhnya Idul Adha itu adalah momentum, jami'u menyatukan, mengumpulkan, lima tashattata minal qulub, hati umat Islam, hati orang-orang yang beriman. Maka semangat kita beribadah di hari Idul Adha itu adalah menyatukan hati. Ini konsep pertamanya. Baik orang yang beribadah haji di tanah suci Mekah maupun kita yang berkorban di negeri kita masing-masing, itu semangatnya adalah menyatukan hati. Sebab itu para ulama menghimpun Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, terdapatlah beberapa hikmah bagi orang yang ikut melaksanakan ibadah korban. Nah, apa hikmah yang kita bisa ambil?
Selesai ibadah korban nanti, para peserta-peserta korban ini dapat apa? Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Bapak Ibu dengarkan hikmah-hikmah ini. Semoga selesai ibadah korban terkhusus kepada peserta yang ikut korban, Allah akan berikan minimal 4 hikmah atau 4 fadilah keutamaan. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-37. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berkorban itu sebagai orang yang bertakwa. Jadi kalau mau tahu siapa orang yang bertakwa nanti pada Idul Adha, dialah yang ikut menjadi peserta ibadah korban. Itulah orang-orang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan surah Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah akan berikan syurga kepadanya seluas langit dan bumi untuk orang-orang bertakwa. Maka ibadah korban salah satu asbab Allah akan masukkan peserta korban itu ke dalam syurga karena ketakwaan. Masya Allah, luar biasa. Jadi kita bisa masuk syurga lewat korban. Yang kedua, apa yang Allah berikan kata ulama bagi orang-orang yang ikut ibadah korban? Dia dicap oleh Allah sebagai hamba abdan syakura. Diberikan nikmat oleh Allah Al-Kautsar, lalu dia balas dengan solat, dia balas dengan berkorban, dia sedekahkan hartanya untuk orang lain sebagai bentuk mahabbah agar timbul rasa cinta dan kasih sayang. Orang-orang berkorban itu sayang dengan tetangganya, sayang dengan fakir miskin, sebagai wujud tanda dia mensyukuri nikmat Allah. Jadi dicap oleh Allah di samping dia bertakwa, dia sebagai abdan syakura. Kalau sampai pada puncak abdan syakura, apa yang Allah berikan kepadanya? La in syakartum la azidannakum. Maka orang yang selesai berkorban, Allah akan ganti rezekinya yang berlipat-lipat ganda. Jangan khawatir. Ikutlah korban, Allah akan ganti. Karena korban ini kata Rasulullah termasuk salah satu tijaratan lan taburah. Dia melakukan perdagangan kepada Allah. Dia melakukan jual beli kepada Allah. Kalau kepada Allah dia melakukan jual beli, maka Allah beli dengan harga yang mahal. Allah akan ganti kerugian-kerugian yang dia alami. Masya Allah, luar biasa. Yang ketiga, orang yang ikut berkorban itu ditanamkan dalam hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan sosial, empati dan simpati kepada orang lain. Berlakulah firman Allah, duribat alaihimuz zillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Jadi ibadah korban itu dua dapat dia. Dia beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada sesama manusia. Sedekah yang paling utama di bulan Zulhijjah itu adalah korban. Bahkan jika ada anak kita Bapak Ibu lahir di bulan Zulhijjah awal, tunda dulu kalau kemampuannya baru 1 ekor kambing, boleh ditunda akikahnya demi untuk berkorban. Jadi tidak ada orang akikah, ini akikah saya, gabungkan dengan binatang korban. Tidak begitu. Kalau memang 1 ekor kambing dia mampu, ya dia berkorban, bukan akikah. Dan tak bisa dicampurkan. Ini kambing akikah.
Oh enggak bisa. Kalau akikah ya akikah. Tapi yang lebih diutamakan waktu bulan Zulhijjah awal korban. Tidak ada ibadah lain. Begitu utamanya ibadah korban. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ini yang paling penting. Dalam surah Al-A'raf ayat 179 Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Berkorban itu terkhusus kepada peserta-peserta korban itu disunahkan untuk hadir waktu penyembelihan hewan ternak. Kalau tak bisa hadir dengan jarak dekat, minimal di sekitar itulah bisa dipantau dari jauh. Kita tahu sembelihan kita itu dia. Ini nama kita dipanggil oleh panitia. Sapi nomor sekian ini orangnya. Ketika itu sudah disampaikan, kita perhatikan. Apa yang kita baca? Para peserta korban, jangan tinggalkan satu bacaan doa. Inni wajjahtu wajhiyah lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu sebelum disembelih. Pas disembelih oleh tukang jagal, kita bertakbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Apa hikmahnya? Secara lahiriah yang dipotong itu binatang, hewan lahirnya, kambing yang dipotong, sapi yang dipotong. Tapi hakikatnya yang dimatikan itu adalah sifat-sifat kehewanan. Itu sebenarnya korban. Mematikan sifat kebinatangan. Sebab manusia itu kata Allah, ulaika kal an'am. Manusia itu seperti binatang ternak. Al-A'raf 179, buka Al-Quran, bukan kata saya. Kok Ustaz bilang manusia seperti binatang? Allah bilang. Allah yang bilang. Ulaika kal an'am. Manusia itu seperti hewan, seperti binatang ternak. Balhum adol. Bahkan manusia itu bisa lebih sesat daripada binatang. Kenapa? Karakternya, sifatnya, watak manusia itu bisa lebih kejam daripada binatang. Apa contohnya? Serakah, sombong, tak pernah merasa puas. Itu sifat binatang semua itu. Tengok monyet Bapak Ibu, dikasih satu pisang cukup? Enggak, minta 2 tangan. Setelah dikasih 2 tangan cukup? Enggak, 1 kaki. Dikasih lagi cukup 2 kaki. Sudah cukup 2 tangan 2 kaki? Belum, disimpan ke dalam mulutnya. Ini dia. Itu binatang. Ini apa namanya nih? Ini namanya rekening gendut. Gaji sudah ada, masih juga mencuri. Tunjangan sudah diberi, masih juga maling. Tamak, rakus. Dengan penyembelihan itu Allah matikan sifat kehewanannya. Maka bagi peserta korban, setelah berkorban, lahirlah manusia-manusia yang baik karakternya, yang baik sifatnya, tidak lagi sombong, tidak lagi tamak dan serakah, tidak pendendam, tidak hasad. Karena lahir dari korban itu Allah berikan dia manusia yang baik. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah mendaftar sebagai peserta korban, kita doakan ibadahnya diterima oleh Allah.
lahirlah manusia-manusia mulia yang bertakwa. Dan seandainya dia wafat di bulan Zulhijjah, insya Allah dia dijamin masuk ke dalam syurga karena ketakwaannya. Mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.